Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Creative Channel. Oke guys, balik lagi di Sentra Remaja Insan Serbelawan, channel inspirasi, motivasi dan semangat untuk berwirausaha ya guys. Balik lagi kita ngobrol-ngobrol santai masalah budidaya jamur tiram. Yang belum subscribe, sekali lagi saya ingatkan untuk subscribe dulu dan nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan informasi notifikasi terbaru video yang Insan upload di YouTube langsung masuk ke handphone kalian guys. Nah, jadi agenda Insan hari ini, jadi setelah selesai kita steam ya guys ya. Ini masih kelanjutan dari video yang sebelumnya. Setelah kita steam backlog yang kontaminasi hijau parah nih guys nih. Nah, ini medianya udah kita steam ulang nih. Nah, ini guys, ini medianya udah kita steam ulang, hijaunya parah guys ya. Tapi ini udah matang guys ya hijaunya. Ini hanya kita steam sekitar 1-2 jam lah. 2 jam dengan api besar sekali ya guys ya, ditambah dengan backlog normal kecil itu karena tongnya kurang padat ya guys ya. Jadi daripada muatannya kurang, nggak enak jalannya guys ya. Jadi kita lanjutkan, kita tambahin dengan backlog yang ukuran normal, ukuran standar. Nah, jadi untuk memenuhi ketiga tong ya guys ya. Karena kalau kita steamnya kurang itu nggak enak. Nah, jadi tahap selanjutnya adalah setelah kita steam ulang nih guys, backlog yang kontaminasi parah nih ya guys ya. Nah, jadi dia hanya termakan sekitar 25-30% aja guys miseliumnya. Jadi itu salah satu syarat kalian bisa melakukan cara ini ya guys ya. Nah, jadi syaratnya itu ya miselium belum terlalu banyak makan, maksimal 30% lah. 30-35%, jangan terlalu banyak karena nanti kalau udah terlalu banyak ya miseliumnya ataupun bibit barunya dia akan terhambat di situ ya guys ya. Biasanya nanti itu pun stagnannya di sini. Karena ini sudah dimakan jamur dan jamurnya sudah mati karena udah kita steam lagi ya guys ya. Nah, jadi lebih kurang kalkulasinya seperti itulah. Makanya nutrisinya jangan sampai termakan lebih dari 35%, apalagi sampai 50% nanti jadi sia-sia ya guys ya. Atau kalau teman-teman mau menggunakan cara yang lain, nah nanti ada sih guys ya, dengan cara kita buang dulu bagian yang udah termakan, kemudian kita masukkan media baru guys ya. Dalam artian serbuk backlog baru lah yang seperti itu, yang baru dikompos untuk memenuhi itu. Tapi itu ya dibuang dulu bagian yang ada miselium yang udah termakannya. Jadi dibuang, kemudian ditambah media yang baru. Nah, itu salah satu cara kedua ya guys ya. Ini kita kan mau mengambil cara pertamanya, cara tercepatnya, yaitu dengan cara seperti ini. Jadi backlognya itu yang udah kontaminasi hijau seperti yang di sana, backlog jumbo, itu kita lepas cincinnya, kita ikat karetnya. Nah, kita ikat karet bagian atasnya seperti ini guys. Nih, kita ikat karet, kemudian langsung kita steam guys. Nah, video steamnya udah ada di video yang kemarin ya guys ya. Makanya kalian harus menonton video-video yang semuanya, jadi lebih lengkap ceritanya ya guys ya. Karena video-video di channel Insan ini, apalagi kalau eksperimen seperti ini tuh biasanya bersambung. Insan lebih suka yang seperti itu daripada nunggu-nunggu ya guys ya. Nah, jadi kemudian tahapan selanjutnya itu kita pemadatan lagi guys. Pemadatan lagi dengan cara, kalau yang cara biasa sih bisa guys, yaitu dari atas lagi ya guys ya, kita tanami bibit. Cuman Insan nggak mau dengan cara seperti itu. Karena apa? Karena beresiko. Yang pertama beresiko bibitnya itu akan mati. Kemudian yang kedua beresiko itu nutrisinya itu bisa menghidupkan lagi si jamur hijau-hijaunya itu guys. Jadi nutrisi di F2-nya itu kan, di jagungnya itu kan ada nutrisi ya guys ya. Jadi itu bisa menghidupkan lagi hama-hama yang ada di jamur hijaunya itu. Jadi daripada beresiko, karena dulu Insan pernah coba, memang bisa sih guys, bisa. Dengan catatan yang seperti apa, dia itu kalau yang seperti itu bisa, artinya kontaminasinya itu udah 100%. Dalam artian bibitnya itu belum ada menyebar sama sekali, itu udah langsung kontaminasi hijau. Nah, jadi itu kalau yang seperti itu bisa guys, itu bisa kita tanam dari atas lagi, tanpa membuang atau tanpa mengurangi atau tanpa mengganti bibit yang di atas. Jadi langsung kita tambah bibit. Nah, itu yang pertama. Syaratnya harus dicatat ya guys ya, tidak ada perjalanan miselium. Nah, ini nggak ada guys perjalanan miselium. Jadi baru ditanam bibitnya ini, jagungnya langsung terkena hijau, semua hijau nih guys ya permukaannya. Jadi bibitnya belum sempat memakan media. Jadi kalau belum sempat memakan media, kita bisa nanamnya dari atas. Tapi karena ini udah sekitar 25-35% termakan medianya, kita harus membalik guys ya. Nah, jadi
Seperti ini guys, ini contoh yang udah kita kerjakan ya guys. Nah itu medianya udah kita balik, jadi yang bagian atas jadi di bawah. Ini guys ya, lebih jelasnya inilah. Nah ini bagian atasnya guys, awalnya nih kontaminasi hijau, ini kita jadikan bagian bawah. Nah ini dibalik ya guys ya. Untuk video lengkapnya kalau backlog kecil ada guys, sudah pernah Insan buat eksperimen seperti ini dan berhasil. Tinggal backlog besarnya ini, jadi kita balik dengan cara kalau dibalik di belakangnya kan otomatis tertutup seperti ini ya guys ya. Jadi ini kita buka guys, kita sayat dengan pisau, lebih kurang disayat seperti inilah guys ya. Nah seperti ini, mungkin kalau tutorialnya nggak usah pala dipraktekkan lah ya guys ya. Jadi kalau hanya membalik seperti itu pasti teman-teman bisa lah, nggak usah pala dicontohkan. Nah jadi ini seperti ini. Nah ini ikatannya ini kita pindah ke paling ujung, kemudian yang ini kita longgarkan, kemudian ini kita balik seperti ini guys. Nah setelah dibalik nanti bawahnya ini disayat seperti ini, karena bagian bawahnya ini medianya sebenarnya sih steril ya guys ya. Steril, tidak ada kontaminasi hitam, tidak ada stagnan. Jadi ini ya murni matinya ataupun berhentinya miselium itu ya karena dia terbentur oleh si jamur hijaunya ini, si trichodermanya ini. Sebenarnya miseliumnya jalan, tapi karena itu si hijaunya sudah merajai, jadi dia tidak bisa melawan si hijaunya. Nah, kecuali kalau misalkan lingkungannya itu ataupun ruangan inkubasinya itu hangat, seperti yang Isan bilang, ini media hijau ini biasanya penyebab utamanya ini suhu ya guys ya. Jadi kalau kita belum cukup umur, miseliumnya belum cukup kuat, itu udah kita pindah ke ruangan yang dingin ataupun yang kurang lah di bawah 30 derajat, itu bisa menyebabkan si hijau-hijau ini guys. Makanya penyebab utamanya itu kalau dari versinya Insan sih yang Insan pelajarin seringnya karena ya seperti itu. Miselium belum ada 1 minggu dan Insan keluarkan karena Insan mau ngejar tempatnya ini diisi yang baru guys. Ternyata malah jadinya seperti ini, makanya kita belajar lagi. Kita belajar sama-sama, itu miseliumnya mau Insan minimal 20% lah baru bisa ditahan pindah ke belakang guys. 20% itu lebih kurang 10 hari lah kalau backlog jumbo Insan. 10 hari, tapi kalau dia udah 10 hari itu jalan ke bawahnya dia baru lebih cepat lagi ya guys ya, karena dia kan ini masih membentuk jalan dulu, jalan miselium. Nanti kalau udah dapat nutrisi dari serbuk kayunya kan miselium yang lain udah tinggal ngikutin makan. Nah seperti itu guys, lebih kurang seperti itulah penjelasannya. Semoga teman-teman paham ya guys ya, mengerti lah. Nah jadi untuk daur ulang yang seperti ini tuh ini ya guys ya. Kemudian nanti video kelanjutannya ini mungkin bakalan Insan upload besoknya ataupun ya kapan lah saat udah Insan tanam. Jadi bener-bener berkelanjutan ya guys ya. Setelah ditanam nanti akan Insan upload. Kemudian setelah miseliumnya pecah umur 1 minggu ataupun 10 hari nanti Insan upload lagi. Jadi teman-teman bener-bener tahu perkembangannya seperti apa. Jadi nggak bakalan ketinggalan, nggak bakalan terputus informasinya. Nah seperti itu guys. Kemudian ada eksperimen terbaru lagi. Nah itu nanti ya guys ya, nanti akan Insan beritahukan. Yang penting teman-teman harus subscribe dulu supaya penasarannya itu semakin tinggi, karena eksperimen-eksperimen yang di sini itu pasti sangat menguntungkan lah, setidaknya memudahkan dan memberikan jalan keluar dari masalah-masalah yang kita hadapi sekitar jamur tiram. Nah jadi ini total ada 24 backlog yang udah kita daur ulang dengan cara langsung ya guys ya. Ini menghemat waktu dan menghemat biaya ya guys ya. Yang pertama hemat waktunya itu ya nggak perlu kita aduk lagi, nggak perlu kita kompos. Kemudian menghemat biaya ya, plastiknya ini aja, paling kita tinggal nambah bibit aja. Sama biaya steam lah, biaya steam kan nggak seberapa sih kalau pakai kayu ya guys ya. Paling 1 drum itu kapasitas Insan sih kalau kapasitas 12 backlog untuk jumbonya hanya memakan biaya 5.000 lah ya guys ya. 5.000 sampai 10.000 nggak sampai lah, 5.000 sampai 6.000 gitulah. Nah jadi itu untuk video selanjutnya nanti akan kita tampilkan dengan penanaman ya guys. Setelah ditanam nanti akan saya buatkan video, makanya harus di subscribe, ditonton videonya sampai habis. Dan yang bawah-bawah ini guys dibongkar-bongkar guys, banyak informasi menarik dan informasi bermanfaat yang bisa teman-teman gunakan untuk usaha kalian. Kita jumpa di video yang berikutnya. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.